Baik, selamat pagi semuanya, anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabar semuanya? Apakah sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, hari ini kita kembali ke pertemuan kita. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau gitu di sini kita mau absensi dulu ya. Ibu mau absensi dulu. Apabila Ibu sebutkan namanya, jawab hadir ya. Pertama, Hana, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Bu. Hani. Hani tidak ada ya? Hadir, Bu. Baik. Regina, Hadir, Bu. Yulia. Hadir, Bu. Baik, berarti kita hadir semua hari ini ya. Oke, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang dapur. Ibu mau tanya sama kita semua, apa ada yang tahu apa itu dapur? Ada? Oke, ada yang tahu tentang dapur? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Baiklah, kita akan mempelajari tentang apa sih itu dapur, bagaimana bentuk dapur, dan fungsi dari dapur itu sendiri. Baik, Ibu akan men-share PPT. Di sini kita bisa lihat secara bersama-sama ya. Oke, boleh dilihat bersama-sama ya. Kita akan mempelajari apa itu dapur. Yang pertama, kita belajar terlebih dahulu mengenai sejarah dapur. Jadi dapur itu berkembang di abad ke-5 pada saat bangunan dapur mulai dikenal masyarakat. Jadi dapur masyarakat Romawi kuno dikenal paling lengkap. Pada saat itu dapur sudah dilengkapi dengan peralatan masak-memasak, tempat cuci gerabah, juga kaki tiga penyangga wadah. Di abad pertengahan, dapur juga menjadi ruangan penting dalam sebuah rumah. Nah, disinilah setiap hari berlangsung aktivitas mensuplai makanan seluruh anggota keluarga. Lalu apa sih yang menjadi pengertian dapur itu sendiri? Dapur secara harfiah berarti suatu tempat, biasanya di dalam rumah, di mana seorang melakukan suatu aktivitas mengolah dan menyediakan bahan makanan atau pangan. Aktivitas seperti ini biasanya dinamakan dengan kegiatan memasak. Nah, ini salah satu bentuk contoh dapur. Biasanya kita juga di rumah ada dapur kan? Nah, kita bisa lihat sendiri bagaimana bentuk dapur. Terus kita pengen tahu nih bagaimana bentuk-bentuk dapur. Yang pertama itu bentuk dapur di mana seluruh fungsi di atas ditempatkan pada satu dinding sehingga prinsip segitiga menjadi segaris atau sedinding. Nah, yang kedua ada bentuk di mana fungsi di atas yaitu dapur ditata pada dua dinding yang berlawanan. Gitu. Nah, yang ketiga ada bentuk dapur L di mana alat-alat dapur ditempatkan pada dua dinding yang berpotongan di sudut. Jadi dia itu berbentuk L dapurnya. Yang keempat ada bentuk dapur U di mana dia menempati tiga dinding. Gitu. Baik. Nah, apa yang menjadi fungsi dapur? Secara umum, fungsi dapur itu dia berfungsi penuh sebagai tempat untuk memproduksi makanan untuk anggota keluarga, di mana kegiatan memproduksi itu sendiri ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, di mana ada zona persiapan. Zona persiapan itu apa? Zona yang antara lain mencakup sink atau bak cuci piring untuk membersihkan bahan makanan, area khusus untuk memotong dan meracik bahan makanan. Jadi sebelum dimasak, ada proses persiapan, di situ kita membersihkan peralatan yang akan kita gunakan dan bahan makanan yang akan kita pakai. Yang kedua itu ada zona memasak. Zona memasak itu berfungsi sebagai area memasak. Jadi di situ kita menghidangkan makanan yang sudah jadi, yang mencakup kompor, cooker hood, oven, dan microwave. Itu. Tahapan yang ketiga yaitu zona penyimpanan. Zona penyimpanan itu zona yang berfungsi menyimpan peralatan memasak, bahan makanan, dan makanan jadi, baik yang basah maupun yang kering. Penyimpanan ini bisa disimpan di kulkas ataupun di kabinet. Jadi setelah kita memasak, kita menyimpan peralatan-peralatan yang sudah kita pakai, dan juga kita menyimpan makanan yang sudah kita olah. Kita bisa simpan di kulkas atau di suatu wadah, gitu. Baiklah, itulah materi yang boleh
kita terima pada hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya sampai sejauh ini, dipersilahkan. Saya. Ya, Regina silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Apa aja klasifikasi dapur? Klasifikasi dapur. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa itu? Jessica, Bu. Ya, Jessica. Silakan, apa yang mau ditanya, Jessica? Fungsi utama dapur apa ya, Bu? Fungsi utama dapur. Baik. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Regina terlebih dahulu. Klasifikasi dapur ya. Jadi dapur itu terbagi dua, ada dapur tradisional dan dapur modern. Kalau dapur tradisional itu dapur yang umumnya menggunakan alat-alat masak tradisional dia pada umumnya. Jadi dalam mengolah makanan dia tuh masih menggunakan alat tradisional seperti tungku atau bahan bakar arang atau kayu bakar gitu. Nah, kalau dapur modern dia tuh yang peralatan masaknya digunakan sebagai tolak ukur modernitas suatu dapur gitu. Biasanya peralatan masak itu berevolusi dan berinovasi. Jadi makin lama makin canggih setiap harinya. Gitu. Apakah Regina bisa terima? Jelas. Baik. Udah bisa mengerti ya? Kalau Jessica tadi pertanyaannya apa, Nak? Bisa diulang? Fungsi utama dapur, Bu. Nah, fungsi utama dapur kan tadi udah Ibu jelaskan pada umumnya untuk mempersiapkan dan mengolah makanan. Jadi ada 3, yaitu pertama mempersiapkan makanan, mempersiapkan peralatan makanan, mengolah makanan, dan menyimpan makanan dan peralatan yang digunakan. Gitu. Bisa mengerti, Jessica? Bisa, Bu. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjut. Kita mau berdiskusi, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Di sini Ibu bagi kelompok pertama itu ada Yulia, yang kedua ada Regina, yang ketiga ada Hani. Kelompok kedua ada Hana, ada Sarah, dan ada Jessica. Baik, pertanyaan untuk kelompok 1 yang akan didiskusikan yang pertama, yaitu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dapur berbentuk L? Bisa dicatat ya. Apa kelebihan dan kekurangan dapur berbentuk L? Pertanyaan untuk kelompok 2, bentuk dapur yang bagaimana yang paling baik menurut kalian untuk memproduksi jumlah makanan dalam porsi yang banyak dan mengapa? Ibu ulangi ya pertanyaannya, bentuk dapur yang bagaimana yang paling baik untuk memproduksi jumlah makanan yang banyak dan mengapa? Begitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 15-20 menit. Sudah itu kita akan jawab bersama-sama, diskusikan bersama-sama. Baik. Ibu Baik, persilakan. Oke, baik. Udah habis waktunya ya. Sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi dari kedua kelompok. Mulai dari kelompok pertama, dari kelompoknya Yulia. Bagaimana? Boleh disampaikan hasil diskusinya? Baik, Ibu. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan dapur. Jadi kelebihan pertama yang akan didapat adalah rapi. Seperti halnya alat masak yang bisa Anda gantungkan di dinding atas, sedangkan bagian bawahnya meja kompor sehingga mudah mengambil barang. Kelebihan kedua, tidak memakan banyak tempat. Untuk dapur dengan tipe letter L, memudahkan pemilih untuk bergerak ke sana kemari, terutama untuk memasak. Kelebihan yang ketiga, tentunya hemat perabotan, karena yang dibutuhkan hanya sedikit. Untuk kekurangannya, yang pertama, sudah banyak orang yang menggunakan desain atau konsep ini. Hampir banyak rumah yang dirilis oleh developer dengan tema minimalis menggunakan desain dapur seperti ini. Yang kedua, dengan bentuk letter L, dapur akan terasa monoton atau membosankan karena bentuknya hanya begitu saja dan kaku. Baik, Ibu, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2, bagaimana hasil diskusinya? Baik, Bu. Saya akan bacakan hasil diskusi kelompok 2. Jadi menurut kelompok kami, bentuk dapur yang paling baik untuk memproduksi makanan dalam jumlah yang banyak itu adalah bentuk dapur U, karena jenis ini mungkin tampak lebih ideal untuk ruang dapur di restoran atau bar, yang dikarenakan tata letaknya itu memungkinkan lebih banyak koki masuk ke dapur. Tata letak dapur jenis ini membuat lebih efisien untuk menyiapkan makanan dan memasak karena kita bisa berporos pada satu jari kaki saat berputar-putar dari kulkas ke bak cuci dan kemudian ke kompor. Demikian hasil diskusi kami, Bu. Terima kasih.
Iya, baik. Sudah baik ya hasil diskusi dari kedua kelompok. Jadi, setiap bentuk dapur itu memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Juga punya kelemahan masing-masing. Seperti tadi kelompok pertama mencari bagaimana kelebihan dan kekurangan bentuk dapur L. Begitu juga dengan bentuk dapur yang lain, pastinya punya kelebihan dan kekurangan. Namun tadi Ibu tanya bagaimana bentuk dapur yang lebih baik menurut kelompok kalian untuk memproduksi jumlah makanan yang besar. Ya, sudah benar. Berbentuk U. Kenapa? Karena di situ kita bisa lebih leluasa, lebih luas untuk mengolah makanan. Jadi, kalau ditanya, mana yang paling bagus? Nggak ada yang paling bagus, semuanya bagus. Tapi tergantung bagaimana kondisinya, bagaimana seberapa banyak yang mau kita olah, tergantung situasi dan kondisinya, dan bagaimana tempat yang akan dipakai untuk dapur tersebut. Begitu. Jadi, kita sudah mengerti ya secara umum bagaimana dapur itu, bagaimana pengertian dapur. Kita juga sudah sering melihat dapur, bagaimana orang tua kita memasak di dapur atau kita memasak di dapur. Itu udah sering kita lihat. Nah, di sini kita juga makin mengerti apa aja sih fungsi dapur, bentuk-bentuk dapur. Begitu. Nah, demikian materi kita untuk minggu ini. Ibu berterima kasih untuk perhatiannya semuanya. Terima kasih sudah aktif dan sudah mendengarkan dengan baik. Ibu harap minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Dan jangan lupa tugasnya diselesaikan. Nanti Ibu share, silakan dikerjakan dengan baik. Ibu rasa demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Bu.